Kali ini, kita akan membahas drama Korea berjudul School 2021. Drama ini menggambarkan kehidupan cinta dan persahabatan remaja SMA yang terasa begitu nyata, membawa kita kembali ke masa-masa indah saat sekolah. School 2021 bercerita tentang Ki Jun, seorang siswa pria yang humoris, hangat, dan mampu mencairkan suasana di kelas. Ki Jun menyukai seorang gadis cantik yang populer di sekolah dan menjabat sebagai bendahara kelas. Namun, perjuangannya untuk mendapatkan hati gadis tersebut tidak mudah, karena sahabatnya sendiri juga memiliki perasaan yang sama. Ki Jun dihadapkan pada dilema untuk memilih antara cinta atau persahabatan. Cerita dimulai dengan Ji Won, siswi SMA yang memprotes pemecatan seorang guru bernama Kim. Saat itu, Ki Jun menghampirinya untuk memperingatkan bahwa hujan akan turun, namun Ji Won meminta Ki Jun untuk tidak ikut campur. Ji Won dan Ki Jun adalah teman sejak SD yang sering satu sekolah dan satu kelas, dengan hubungan yang kadang akur dan kadang bertengkar. Dalam sebuah kelas olahraga, Ki Jun mencoba menarik perhatian teman sekelasnya, Seyong. Namun, usahanya terhalang oleh siswa-siswa taekwondo yang tiba-tiba lewat. Kemudian, seorang murid baru bernama Yunju muncul. Ia adalah siswa pindahan yang belum memiliki seragam dan hadir ke sekolah dengan pakaian biasa. Saat memasuki kelas, konfeti yang dilempar Ki Jun secara tidak sengaja mengenai Yunju, membuat suasana kelas menjadi heboh. Yunju yang kesal meninggalkan kelas, tetapi kemudian Ki Jun mengenali Yunju dan meminta maaf. Sementara itu, rumor tentang Yunju menyebar, termasuk dugaan bahwa ia pernah terlibat transaksi ilegal dengan gangster. Ketika sedang berbicara di kelas, Ji Won secara tidak sengaja menumpahkan lem di sebuah bangku. Yunju yang tak menyadari duduk di bangku tersebut. Saat hendak berdiri, Yunju mendapati celananya robek, memicu kepanikan di kelas. Setelah pulang sekolah, Ki Jun ternyata bekerja di sebuah restoran burger, tempat Ji Won juga bekerja. Keduanya pun semakin dekat karena bekerja bersama. Namun, di rumah, Ji Won dimarahi oleh ibunya yang tidak menyetujui pekerjaan part-time tersebut. Ji Won yang kesal melampiaskan kemarahannya pada mesin permainan. Ketika Ji Won sedang melampiaskan amarahnya pada mesin permainan, seseorang di belakangnya menegur. Orang tersebut ternyata sedang mengisi ulang boneka di mesin capit. Sebelum pergi, orang itu meminta Ji Won untuk tidak menendang mesin lagi. Setelah itu, Ji Won menemukan sebuah boneka teddy bear yang tampaknya sengaja ditinggalkan untuknya. Keesokan harinya, di sekolah, Ki Jun melihat foto profil Ji Won yang menampilkan boneka tersebut, namun Ji Won tidak masuk sekolah karena sedang memulai program magang di sebuah perusahaan. Sayangnya, Ji Won merasa kecewa setelah beberapa hari karena tugas yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Ketika Ji Won mengeluhkan hal ini kepada manajernya, ia malah dimarahi. Merasa diperlakukan tidak adil, Ji Won melaporkan kejadian tersebut kepada pihak terkait. Di sekolah, Ji Won mendapat teguran dari gurunya yang tidak setuju dengan tindakan Ji Won terhadap perusahaan tempatnya magang. Hal ini membuat Ji Won kehilangan fokus. Ki Jun, yang prihatin, menyarankan agar Ji Won mencari tempat magang lain yang lebih baik. Perhatian Ki Jun berhasil menyemangati Ji Won kembali. Sepulang sekolah, Ji Won dan teman-temannya mampir ke sebuah restoran. Saat mereka sedang mengobrol tentang Yunju, tiba-tiba Yunju muncul untuk mengantarkan pesanan. Ternyata restoran itu adalah milik keluarga Yunju. Tak lama, Ki Jun juga datang, namun ia dihadang oleh teman lamanya dari SD yang juga pernah berlatih taekwondo bersama. Keesokan harinya, Ji Won mulai bekerja di minimarket. Saat bekerja, ia melihat Yunju sedang merapikan mesin capit boneka di luar toko. Ji Won menyapa dan mentraktir Yunju makanan. Saat itu, Yunju bertanya mengapa Ji Won berhenti dari magangnya, dan Ji Won menjelaskan bahwa tempat magang tersebut tidak sesuai dengan kepribadiannya. Ji Won lalu bertanya balik apakah Yunju menyukai Ki Jun, tetapi Yunju tidak menjawab. Hari berikutnya, Ki Jun pergi ke perpustakaan dan melihat Seyong terganggu oleh kakak kelasnya yang menyukainya. Ki Jun mencoba membantu, namun Seyong menegaskan kepada kakak kelas tersebut bahwa ia tidak tertarik padanya. Malam harinya, Ki Jun berniat mengosongkan lokernya di ruang taekwondo. Di sana, ia menemukan sebuah surat misterius yang berisi kalimat, "Hari ini aku akan makan pasta," sebuah kutipan dari puisi populer yang sering digunakan oleh orang-orang dengan niat bunuh diri.
Surat itu juga memuat simbol yang mengingatkan Ki Jun pada karya Ji Won semasa SD. Panikan, Ki Jun segera menelepon Ji Won, tetapi panggilannya tidak diangkat. Ia bergegas menuju rumah Ji Won dengan sepeda. Di sana, kakak Ji Won mengatakan bahwa Ji Won berada di atap dan berencana meloncat. Ki Jun segera menarik Ji Won menjauh. Ternyata, surat itu bukan berasal dari Ji Won. Sambil menenangkan Ji Won, Ki Jun menghapus semua pesan yang sempat ia kirimkan sepanjang perjalanan tadi, di mana ia mengungkapkan bahwa Ji Won adalah orang yang sangat berarti baginya. Ji Won menjelaskan bahwa simbol dalam surat itu adalah simbol yang populer saat mereka masih SD. Untuk mencari tahu siapa pengirim surat tersebut, Ki Jun dan Ji Won sepakat untuk menemui teman-teman lama mereka. Mereka mulai menanyai teman-teman SD mereka satu persatu, namun tidak ada yang mengaku menggunakan simbol tersebut. Ki Jun akhirnya meminta bantuan dari Ho Sung. Ho Sung menyarankan untuk menanyakan teman-teman SD mereka dengan pendekatan berbeda, yaitu bertanya apakah mereka menyukai Ki Jun. Namun, meskipun mereka mencoba cara ini, tidak ada satupun yang mengaku menyukai Ki Jun. Direktur sekolah mulai mengetahui pengaduan yang diajukan oleh Ji Won dan meminta data tentang Ji Won untuk mempelajari kasus tersebut lebih lanjut. Sementara itu, Ji Won berbicara dengan Eng Bi, yang menyebutkan bahwa simbol dalam surat itu mungkin berasal dari sekolah dasar lain di sekitar mereka. Eng Bi juga menyarankan untuk bertanya pada Min Seo, yang berasal dari sekolah dasar tersebut. Hal ini membuat Ji Won teringat bahwa Min Seo terlihat bingung ketika ditanyai di restoran sebelumnya. Menyadari hubungan tersebut, Ji Won segera berlari ke kelas Min Seo dan menemukan loker Min Seo dengan simbol yang sama. Di tempat lain, Seyong mencari tempat tenang di atap untuk belajar. Saat itu, Yun Ju datang dan tiba-tiba melempar pot bunga ke mobil milik ibu direktur sekolah, menghancurkan mobil tersebut, lalu pergi begitu saja. Di sisi lain, Ji Won memberitahu Ki Jun bahwa pengirim surat adalah Min Seo, yang ternyata adalah teman magangnya di perusahaan yang pernah ia laporkan. Ji Won mencoba menghubungi perusahaan untuk memastikan keberadaan Min Seo, tetapi diberitahu bahwa Min Seo tidak masuk kerja pada hari itu. Setelah sekolah, Ji Won dan Ki Jun pergi ke rumah Min Seo, tetapi tidak menemukan siapapun di sana. Mereka bingung mencari keberadaan Min Seo. Sementara itu, Yun Ju, yang sedang mengontrol mesin capit boneka, melihat Min Seo berjalan dengan tatapan kosong. Meski sempat berhenti, Yun Ju tidak sempat mengejarnya karena harus melanjutkan pekerjaannya. Namun, ia teringat kembali pada Min Seo dan surat bunuh diri yang dibicarakan Ji Won. Ia menduga Min Seo mungkin berada di dekat laut. Min Seo, yang ternyata merasa depresi, berniat melompat ke laut karena tekanan yang ia alami. Hal ini bermula saat ia tidak sengaja memecahkan anggrek mahal milik manajernya di tempat magang, yang harganya mencapai 30 juta won. Manajernya meminta ganti rugi, membuat Min Seo merasa sangat tertekan. Yun Ju, yang sampai lebih dulu di lokasi, menemukan Min Seo di dekat laut. Ia menenangkan dan memeluk Min Seo hingga situasi mereda. Tak lama, Ji Won dan Ki Jun tiba di sana dan mengucapkan terima kasih kepada Yun Ju karena berhasil menyelamatkan Min Seo. Keesokan harinya, di sekolah, ibu direktur marah besar atas kerusakan mobilnya dan meminta para guru mencari pelakunya. Guru Song menyampaikan instruksi ibu direktur di kelas, yang dimanfaatkan oleh Seyong untuk mengancam Yun Ju. Seyong memiliki video Yun Ju saat melempar pot dan mengancam akan menyebarkannya jika Yun Ju tidak setuju untuk menjadi pacar palsunya. Yun Ju, yang panik, akhirnya setuju. Keesokan paginya, kabar bahwa Seyong dan Yun Ju berpacaran mulai tersebar di sekolah. Di kelas, Seyong mengumumkan bahwa ia akan mengikuti kompetisi di Universitas Jinsung dengan hadiah utama 10 juta won. Ia mengajak teman-teman untuk bergabung dalam timnya. Ji Won dan Ki Jun yang tertarik dengan hadiah uang itu ikut bergabung. Sementara itu, di atap sekolah, wakil kepala sekolah menyelidiki kasus kerusakan mobil ibu direktur dan menemukan sebuah petunjuk, yaitu gantungan kunci. Ia memanggil Ji Won dan Ki Jun ke kantor untuk diinterogasi. Wakil kepala sekolah mencurigai Ki Jun sebagai pelaku dan memutuskan untuk mengeluarkannya dari sekolah, meskipun Ki Jun tidak mengakui apapun. Berita ini cepat menyebar di sekolah, termasuk ke telinga Yun Ju. Di waktu senggang, Yun Ju menemui Ki Jun dan bertanya mengapa ia diam saja saat dituduh.
Ki-jun menjelaskan bahwa gantungan kuncinya tidak hilang, tetapi tetap memilih diam. Yun-ju menawarkan untuk mengaku sebagai pelaku, tetapi Ki-jun melarangnya. Sesampainya di rumah, Yun-ju teringat pada kakaknya yang terluka akibat kecelakaan yang dipicu oleh ibu direktur. Karena itu, Yun-ju ingin membalas dendam dengan menghancurkan mobil ibu direktur. Keesokan harinya, Yun-ju bersiap untuk mengaku, tetapi melihat seorang murid bernama Jae-hee mengaku sebagai pelaku. Ternyata, Jae-hee dipaksa oleh Se-yong untuk mengaku, dengan ancaman menyebarkan fakta bahwa Jae-hee mendapat perlakuan khusus dari para guru. Setelah insiden Yun-ju yang menghancurkan mobil ibu direktur dianggap selesai, keesokan harinya para murid mengikuti perjalanan studi wisata. Selama kegiatan tersebut, mereka dihibur oleh maskot panda yang sedang viral. Saat maskot selesai menari, para murid berebut untuk berfoto. Namun, kepala maskot panda itu tiba-tiba terjatuh, memperlihatkan bahwa orang di balik kostum itu adalah Umi, teman sekolah mereka yang gagal dalam audisi K-pop. Merasa malu, Umi segera pergi meninggalkan tempat itu. Malam harinya, Umi meminta saran kepada Se-yong tentang apa yang harus dilakukan setelah identitasnya terungkap. Se-yong menyarankan agar Umi menerima kenyataan dan tidak lari dari masalah. Namun, Umi merasa tidak puas dengan nasihat itu dan pergi meninggalkan Se-yong. Keesokan harinya, Umi menjadi bahan ejekan di sekolah, terutama dari para murid perempuan. Ketika diminta mempresentasikan tugas rumah, Umi belum menyelesaikannya, yang semakin membuatnya menjadi bahan cibiran. Saat itu, Se-yong diminta untuk menilai tugas Umi. Karena tugas tersebut dikerjakan seadanya, hal itu membuat Umi semakin emosi. Umi kemudian membuka rahasia Se-yong, yaitu bahwa Se-yong adalah anak yatim yang tinggal di panti asuhan. Perbuatan Umi dianggap lebih buruk daripada sikap Se-yong, sehingga ia semakin tertekan. Tidak tahan dengan tekanan tersebut, Umi meninggalkan sekolah. Ketika Umi sulit dihubungi, ibunya panik dan terus menelepon Se-yong, yang mengetahui tempat-tempat favorit Umi karena mereka pernah berteman dekat, akhirnya menemukannya. Di sisi lain, Hosum mengungkapkan bahwa di masa lalu, Yun adalah cinta pertama Ki-jun, dan Ki-jun adalah cinta pertama Ji-won. Tanpa disadari, Ji-won mendengar percakapan itu. Malam harinya, Ji-won datang ke rumah Ki-jun dengan suasana hati yang bahagia dan berbicara tentang masa lalu mereka. Ji-won teringat saat ia memberikan pahatan kayu berbentuk hati kepada Ki-jun saat SD, meski Ki-jun tidak pernah membalas perasaannya. Di masa kini, Ji-won menyatakan keinginannya untuk kembali belajar memahat kayu kepada kakek Ki-jun, membuat Ki-jun sedikit canggung. Ketika Ji-won berlatih memahat, ia melihat kakek Ki-jun terlihat sakit. Kakek meyakinkan Ji-won bahwa ia hanya butuh istirahat. Namun, malam harinya, Ki-jun menemukan kakeknya pingsan di depan gudang dan segera membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, kakek memberitahu Ki-jun bahwa biaya pengobatan sangat besar sehingga rumah mereka harus dijual. Meski khawatir, kakek meminta Ki-jun fokus pada sekolahnya. Keesokan harinya, Ki-jun kembali ke sekolah tetapi terlihat gelisah. Saat praktik, ia hampir mencelakai Ji-won karena tidak fokus. Setelah meminta maaf, Ki-jun segera kembali ke rumah sakit. Malam itu, Ji-won menitipkan hadiah ulang tahun untuk Se-yong kepada kakaknya. Se-yong terkejut dan tersipu ketika menerima hadiah tersebut, yaitu coklat dari Ji-won. Sementara itu, Ki-jun kembali dimarahi kakeknya karena sering bolos sekolah untuk mencari tempat tinggal baru. Ji-won, yang mengetahui situasi ini, menawarkan rumahnya sebagai tempat tinggal sementara untuk Ki-jun dan kakeknya. Meski awalnya menolak, Ki-jun akhirnya setuju setelah mengetahui bahwa ibunya Ji-won telah berbicara dengan kakeknya di rumah sakit. Keluarga Ji-won menyambut hangat kedatangan Ki-jun dan kakeknya. Namun, Ki-jun bersikeras menjaga jarak dari Ji-won di sekolah agar teman-teman mereka tidak curiga. Meskipun begitu, Yun-ju dari kejauhan melihat mereka berjalan bersama, menimbulkan spekulasi baru. Di kelas, Ji-won memanggil Yun-ju tetapi tidak berkata apa-apa. Hal itu dilihat oleh Ki-jun dan Se-yong. Kemudian mereka berkumpul untuk latihan perlombaan. Guru mereka memuji hasil karya Se-yong dan Ji-won. Malam harinya, Yun-ju mengantar Se-yong hingga halte bus, lalu Umi muncul, memberikan permen, dan menyemangati Se-yong untuk lomba esok hari sambil menggoda soal perasaannya kepada Yun-ju.
Sementara itu, Ki Jun mengaku pada Ji-won bahwa ia gugup menghadapi lomba, meminta Ji-won istirahat. Hari perlombaan tiba. Guru Lee menenangkan mereka sebelum lomba dimulai. Se-yong merasa curiga terhadap ibu direktur yang tampak berusaha memengaruhi juri. Ketika hasil diumumkan, Se-yong dan Ji-won meraih juara kedua, sedangkan karya Ji-won dan Ki Jun tersisih karena kesalahan teknis. Dalam perjalanan pulang, Ki Jun mengatakan menjadi pengrajin kayu ternyata menyenangkan, membuat mereka tertawa bersama. Ji-won, masih sedih dengan kekalahannya, memutuskan membawa bangku hasil karyanya pulang dengan bantuan Yunju. Sesampainya di rumah, Ji-won meminta Yunju segera pulang agar Ki Jun tidak ketahuan. Namun, Yunju kembali dan terkejut melihat Ki Jun di rumah Ji-won. Meski ingin berbicara, Yunju akhirnya pergi begitu saja. Keesokan harinya, Ji-won mencoba menjelaskan kepada Yunju, tapi Yunju memintanya tidak perlu khawatir. Ia mengungkapkan bahwa hasil lomba sebenarnya telah dimanipulasi. Wakil direktur menawarkan Yunju bergabung dalam sebuah proyek dan ia setuju asalkan Ji-won ikut. Se-yong tidak bisa bergabung karena sudah mulai bekerja. Di kelas, Ki Jun ingin ikut proyek itu, tetapi Yunju menanggapinya dengan dingin, membuat Se-yong mempertanyakan sikap Yunju. Yunju malah mengajak Se-yong ke restoran keluarganya, di mana ibunya mengira Ji-won adalah pacar Yunju. Se-yong dengan bercanda mengklaim bahwa ia adalah pacar Yunju, bukan Ji-won. Saat Ji-won meminta Yunju menerima Ki Jun dalam proyek itu, Yunju tetap menolak. Hari berikutnya, Ji-won terluka kecil saat bersiap ke lokasi observasi. Ibunya memintanya berhenti belajar arsitek, membuat Ji-won kesal dan pergi. Di dalam bus, Ki Jun menyusulnya, menghiburnya dengan memotret arsitektur di sekitar mereka, menciptakan momen romantis. Saat malam tiba, mereka saling bersandar dan pura-pura tertidur hingga dibangunkan petugas. Hari berikutnya, Yunju bertemu ibu seorang teman lamanya yang sudah meninggal, yang berterima kasih atas perhatian Yunju selama ini. Ki Jun, di perjalanan pulang dari tempat kerja kakeknya, bertanya mengapa kakeknya tidak membuang radio rusak. Kakek menjelaskan bahwa radio itu memiliki kenangan dan setiap kerusakan layak diperbaiki. Perkataan kakek Ki Jun menginspirasi Ki Jun untuk memperbaiki hubungannya dengan Yunju. Saat ulang tahun sahabatnya, Ki Umin, Yunju dan Ki Jun kembali bertengkar, mengungkit kematian Ki Umin di masa lalu akibat tenggelam saat lomba berenang, yang membuat mereka sama-sama merasa bersalah. Meski bertengkar, keduanya akhirnya saling memahami bahwa mereka berbagi rasa kehilangan yang sama. Hari berikutnya, Yunju muncul dengan luka di wajah, disusul oleh Ki Jun. Meski Ji-won menyadari mereka bertengkar, Ki Jun tetap bergabung dalam tim proyek setelah menggantikan anggota yang keluar. Setelah latihan, Ji-won mengucapkan terima kasih kepada Yunju karena mengizinkan Ki Jun bergabung. Mereka menghabiskan waktu bersama, menyaksikan pemandangan di atap, dan mencoba metode pengobatan tradisional yang membuat Ji-won senang, membuat Yunju semakin terpikat. Sementara itu, di panti asuhan, Umi mengetahui bahwa Se-yong memberikan hadiah kepada pacarnya, memperkuat keyakinannya bahwa Se-yong memiliki perasaan khusus untuk Yunju. Di rumah, Ji-won kehilangan kunci cadangan dan diinapkan di rumah Ki Jun. Saat membantu Ki Jun menyiapkan presentasi, Ji-won menemukan pahatan hati lama yang menunjukkan bahwa Ki Jun pernah menyukainya. Saat presentasi, Ki Jun secara tidak sengaja memunculkan foto Ji-won di slide terakhir, membuat suasana kelas heboh. Ji-won kemudian menyatakan perasaannya kepada Ki Jun, tetapi sebelum Ki Jun sempat merespons, mereka terganggu oleh tugas dari ayah Ji-won. Keesokan harinya, Ji-won mulai menghindari Ki Jun, yang akhirnya menghadangnya dan bertanya tentang perasaannya. Ji-won justru mengalihkan pembicaraan. Di sekolah, ide Ki Jun untuk membuat speaker sederhana terpilih oleh guru Lee, meski Ji-won sempat kecewa karena idenya tidak dipilih. Malamnya, Yunju membantu Ji-won membuat prototipe idenya di rumah. Ketika Ji-won menanyakan hubungan Yunju dengan Se-yong, Yunju mengaku itu hanyalah pura-pura dan menyatakan bahwa ia menyukai Ji-won. Ki Jun, yang mendengar pengakuan itu, memilih pergi. Keesokan harinya, Ji-won kehujanan dan berbagi payung dengan Yunju, sementara Ki Jun hanya bisa memandang dari kejauhan. Di waktu istirahat, Se-yong kembali diganggu kakak kelasnya, membuat Yunju membelanya, yang memunculkan anggapan bahwa Yunju belum move on dari Se-yong.
Ketika mengejar Seyong yang pergi, Seyong meminta Yunju untuk tidak ikut campur lagi. Setelah sekolah, tim kembali berlatih, sering kali mencuri pandang ke arah Jiwon atau Kijun. Jiwon bertanya sejak kapan Kijun mendalami keterampilan pertukangan, dan Kijun menjelaskan bahwa perlombaan di Universitas Gingsung adalah pengalaman pertamanya. Malam harinya, Seyong yang pulang kerja melewati rumah makan Yunju. Setelah ragu, ia akhirnya masuk ketika dipanggil oleh ibu Yunju, yang penasaran dengan hubungan mereka. Namun, Seyong menyatakan bahwa hubungannya dengan Yunju telah berakhir. Di sisi lain, Jiwon termenung sambil memandang pahatan hati dari Kijun dan meletakkan boneka pemberian Yunju di mejanya. Saat pulang latihan, Yunju meminta Jiwon berbicara berdua di depan semua orang. Meski Kijun tampak berat hati, ia membiarkan mereka pergi. Yunju bertanya apakah Jiwon sudah memiliki jawaban atas perasaannya, tetapi Jiwon mengaku masih belum memikirkannya. Ia juga jujur bahwa baru saja mengungkapkan perasaannya kepada orang lain dan belum bisa move on. Keesokan harinya, tim mendemokan speaker sederhana yang mereka buat, dengan Jo Jae-min, seorang wakil direktur furnitur, turut hadir. Sepulangnya, Kijun akhirnya berbicara dengan Yunju, mengaku mendengar pengakuan Yunju kepada Jiwon. Yunju menyarankan Kijun untuk jujur terhadap perasaannya sendiri. Pagi berikutnya, Kijun menghentikan sepeda di depan Jiwon dan menyatakan ingin selalu bersamanya, berangkat, makan, hingga pulang bersama. Ia mengajak Jiwon untuk berpacaran, dan akhirnya mereka resmi berpacaran. Mereka merayakannya di kafe sederhana dan merasa momen kecil seperti bergenggaman tangan sudah cukup membuat hubungan mereka terasa berbeda. Ketika bekerja, Yunju mengetahui tentang hubungan Jiwon dan Kijun. Saat Yunju mengajak Jiwon mencari cemilan, Jiwon menolak dengan alasan harus pulang cepat. Melihat Jiwon yang melamun, Kijun memahami apa yang ia pikirkan. Setelah Jiwon pulang, Kijun menemui Yunju dan terus terang tentang hubungannya dengan Jiwon. Di kelas, teman-teman Jiwon mulai bertanya tentang rumor dirinya yang berpegangan tangan dengan seseorang. Untuk meredakan situasi, Kijun mengumumkan bahwa mereka berpacaran. Yunju, meski awalnya tampak sedih, tetap memberikan selamat kepada Jiwon. Suatu hari, insiden hampir diserempet motor menginspirasi Jiwon untuk proyek baru, membuat bangku bagi orang yang menunggu di pinggir jalan. Tim langsung bekerja, sementara Yunju membantu ibunya pindahan. Ibu Yunju memberikan medali emas milik Kijun, yang didapatnya pada hari pemakaman Kyumin. Yunju mengembalikan medali itu dan berkata bahwa keluarga Kyumin telah pindah. Beberapa hari kemudian, Kijun mendapatkan pujian dari guru Lee atas bakatnya di bidang pertukangan. Namun, bangku buatan Jiwon ambruk saat dicoba, membuat tim mendapat nilai buruk. Guru Lee tetap menyemangati Jiwon untuk belajar dari kesalahan. Malamnya, sang kakek menemui Jiwon dan memberikan nasihat untuk tetap tangguh serta bertanggung jawab. Keesokan harinya, Yunju bertemu dengan seorang suster di panti asuhan, yang mengenali Yunju dari masa lalu Seyong. Suster itu bercerita banyak tentang Seyong dan memberikan pembatas buku sebagai hadiah kepada Yunju. Yunju merasa senang bisa berbicara lagi dengan Seyong, meski hanya sebentar. Kijun berencana menghibur Jiwon dengan menonton film dan makan bersama. Namun, mereka panik ketika ayah Jiwon datang untuk memperbaiki wastafel. Karena hubungan mereka dirahasiakan, Jiwon langsung bersembunyi. Kijun yang tidak menemukan Jiwon mengira dia melompat keluar jendela, tapi ternyata Jiwon bersembunyi di dalam lemari hingga kakinya kram. Setelah menggendong Jiwon keluar dari lemari, Kijun merasa bahagia untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun, kebahagiaan itu sirna saat ia menerima telepon bahwa kakeknya telah meninggal dunia. Di rumah duka, Yongju datang dan menemani Kijun sepanjang hari, meski sekolah tidak meliburkan kegiatan. Ia bahkan menginap di rumah duka. Keesokan paginya, meskipun lelah, Yongju tetap pergi ke sekolah. Guru Lee menyapanya dan memberitahu bahwa ia akan menemui Kijun malam itu. Jiwon juga merasa kehilangan atas kepergian kakek Kijun. Malam harinya, setelah tamu-tamu pulang, Jiwon tetap menemani Kijun. Di rumah, Kijun menangis ketika menemukan tulisan kakeknya di belakang speaker yang ia buat, menyatakan kebanggaannya pada Kijun. Mendengar tangisannya, Jiwon ikut menangis di luar kamar tanpa sanggup melangkah masuk. Keesokan harinya, Kijun masih belum masuk sekolah.
Saat Ji-won ditanya tentang Ki-jun, ia pergi begitu saja, diikuti oleh Yong-ju yang akhirnya memahami betapa Ji-won peduli pada Ki-jun. Malam itu, Yong-ju datang ke rumah Ki-jun dan mengatakan bahwa ia kabur dari rumah untuk menginap di sana karena khawatir. Meski Ki-jun meminta Yong-ju pulang, Yong-ju tetap tinggal. Pagi berikutnya, Yong-ju menyiapkan sarapan untuk Ki-jun sebelum berangkat. Ji-won, yang melihat Ki-jun dan Yong-ju keluar bersama dari rumah, sedikit terkejut. Yong-ju menitipkan Ki-jun kepada Ji-won sebelum pergi, dan berkata bahwa ia akan selalu ada untuk Ki-jun, baik dalam suka maupun duka. Saat berjalan ke sekolah, Yong-ju menemui Se-yong yang sedang berjalan sendirian dan mengajaknya makan. Mereka menikmati waktu bersama, meski Guru Lee sempat mengganggu momen mereka. Namun, setibanya di sekolah, mereka dihadang oleh direktur yang langsung memecat Guru Lee tanpa basa-basi. Di sisi lain, Ji-won merasa saatnya ia bertindak. Ia mengajak teman-temannya untuk memprotes pemecatan Guru Lee. Karena butuh tempat berkumpul, Ki-jun menawarkan rumahnya. Malam itu, Ki-jun bahkan menarik Yong-ju untuk mendengar curhatan teman-temannya. Tengah malam, Ji-won mengajak Ki-jun keluar mencari cemilan. Ji-won mengaku sudah merasa lebih baik karena dukungan dari Ji-won. Keesokan harinya, Ji-won memimpin protes. Para siswa berkumpul untuk menyuarakan dukungan mereka kepada Guru Lee. Wakil kepala sekolah berusaha membubarkan mereka, tetapi Guru Lee justru datang untuk mendukung siswanya. Setelah situasi mereda, Guru Lee meminta siswa kembali ke kelas. Sementara itu, Mi mendapat tawaran audisi dari agensi hiburan. Namun, kosong yang diajak Mi malah menghindar, membuat Mi merasa sedih. Di bangku buatan Ki-jun, Ji-won berbicara dengan Yong-ju yang mengungkapkan keraguannya pada pertukangan setelah insiden bangku yang jatuh. Ki-jun menenangkan Ji-won dan menyemangatinya untuk tetap percaya diri. Di tempat lain, Yong-ju merencanakan sesuatu yang nekat, membobol kantor direktur untuk mencari bukti bahwa Guru Lee tidak bersalah. Dengan palu di tangan, ia siap melakukannya, tetapi Ki-jun tiba tepat waktu untuk menghentikannya. Ki-jun meyakinkan Yong-ju bahwa Guru Lee tidak akan senang dengan tindakannya, meskipun untuk membela keadilan. Setelah berhasil keluar dari sekolah tanpa terdeteksi, mereka bertemu Se-yong yang datang karena khawatir. Ki-jun menitipkan Yong-ju kepada Se-yong. Keesokan harinya, Ji-won dan teman-temannya melihat mobil polisi datang ke sekolah, memberikan suasana tegang. Ternyata kantor direktur benar-benar dibobol pada malam sebelumnya. Polisi datang untuk menyelidiki, dan Ki-jun dianggap sebagai tersangka. Namun, direktur malah memutuskan untuk menyelesaikan kasus ini di sekolah, khawatir penyelidikan lebih lanjut akan membuka bukti praktik korupsinya. Ki-jun diminta mengaku dan mengembalikan buku catatan direktur yang hilang. Yong-ju datang membela Ki-jun, meskipun akhirnya keberadaan mereka di sekolah pada malam itu terungkap. Sang direktur menduga mereka melakukan hal ini atas suruhan seseorang, memicu emosi Yong-ju, tetapi Ki-jun menahannya. Direktur memberi waktu hingga esok siang untuk mengembalikan buku tersebut, jika tidak, mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Setelah pertemuan, Ki-jun dan Yong-ju menceritakan kejadian itu kepada teman-teman mereka. Se-yong mengusulkan untuk berpura-pura memiliki buku catatan tersebut sambil menyusun rencana membongkar kejahatan direktur. Mereka sepakat bolos sekolah dan berkumpul di rumah Ki-jun. Di sana, mereka memutuskan mencari reporter yang mau membantu mereka. Untungnya, mereka mengenal Jae-min, wakil direktur biro furnitur, yang juga muak dengan direktur sekolah. Di tempat lain, Guru Min bertemu dengan pelaku sebenarnya pembobolan kantor, wakil kepala sekolah. Ia mengaku membobol kantor untuk menjatuhkan direktur. Guru Min yang tak menyukai direktur juga setuju bekerja sama. Sementara itu, reporter yang dihubungi tim Ki-jun setuju menyelidiki kasus ini. Ia yakin Kementerian Pendidikan akan bertindak, memberi peluang bagi Guru Lee untuk kembali mengajar. Namun, masalah baru muncul ketika artikel mereka dicegah terbit karena pengaruh direktur. Situasi menjadi tegang, apalagi ibu Ki-jun dari Kanada menghubungi, meminta Ki-jun pindah bersamanya. Ji-won yang mendengar percakapan itu mulai merasa khawatir. Keesokan harinya, saat rapat komite disiplin akan dimulai, Guru Lee dan Jae-min mengejutkan semua orang dengan siaran langsung yang membongkar praktik korupsi direktur. Rapat pun dibatalkan, dan Yong-ju serta Ki-jun terbebas dari tuduhan.
Direktur akhirnya dipecat dan harus meninggalkan sekolah, meski tetap mengeluh bahwa pemecatan itu tidak adil. Setelah itu, Ki Jun menghibur Ji Won yang sedih karena ibunya datang untuk menjemputnya ke Kanada. Ki Jun mengatakan bahwa ia belum tentu ikut, tetapi ibunya tetap mendesaknya. Di tempat lain, Seong mampir ke rumah makan Yongju. Saat mereka mengobrol, Yongju mengenang momen pertemuan uniknya dengan Seong. Keesokan paginya, Ji Won bertanya pada Ki Jun apakah ia sudah memutuskan akan pergi ke Kanada. Ki Jun menjawab bahwa ia masih belum yakin. Singkat cerita, di akhir pekan, Yongju mengajak Seong bertemu. Yongju mengungkapkan bahwa ia merasa nyaman bersama Seong, bahkan berbeda dari perasaannya kepada orang lain. Namun, sebelum ia sempat menyatakan cintanya, Seong memotong pembicaraan, mengatakan bahwa ia perlu menjaga jarak sementara waktu. Di lain tempat, Ji Won berjalan dengan Ki Jun dan memberikan saran bahwa Ki Jun sebaiknya ikut ibunya ke Kanada. Mereka berencana untuk video call setiap hari jika merasa rindu, meskipun harus menjalani hubungan jarak jauh. Meskipun menyedihkan, Ji Won mengatakan dia siap menjalani LDR. Sementara itu, meskipun Seong meminta jarak dengan Yongju, ia tak bisa jauh darinya. Ia selalu mencari kesempatan untuk berada dekat dengan Yongju, karena ia merasa tenang saat ada di sampingnya. Pada malam hari, Ji Won memberikan hadiah perpisahan untuk Ki Jun, yang boleh dibuka setelah ia sampai di Kanada. Ki Jun membalas dengan memberikan sebuah syal sebagai hadiah perpisahan untuk Ji Won. Keesokan harinya, Ki Jun dan ibunya berpamitan kepada keluarga Ji Won. Meskipun Yongju tersenyum saat melepas Ki Jun pergi, setelah itu, Ji Won mengunci dirinya di kamar dan menangis. Di perjalanan, Ki Jun membuka hadiah dari Ji Won, yang ternyata adalah pahatan hati dengan doa untuk ibu agar Ji Won selalu bahagia, dimanapun dia berada. Sementara itu, Ji Won tetap mengunci dirinya di kamar sampai malam, dan baru terbangun saat Ki Jun meneleponnya. Setelah diangkat, Ki Jun memberitahu Ji Won bahwa ia tak jadi pergi ke Kanada. Ki Jun mengungkapkan bahwa ia hanya bisa bahagia jika bersama Ji Won. Beberapa bulan kemudian, Ki Jun, Ji Won, dan teman-teman mereka melanjutkan kehidupan mereka di sekolah. Mereka mengalami berbagai momen hingga mencapai akhir masa sekolah. Guru Lee kembali mengajar dan mengurus siswa magang, sementara Guru Song naik pangkat dan menggantikan posisi Wakasek. Wakasek tetap di sekolah, tetapi hanya menjadi guru biasa dengan pemotongan gaji. Umbi berhasil menjadi idol dan tak menutupi hubungannya dengan kostum yang menjadi manajernya. Di sisi lain, Yongju tetap kompak dengan teman-temannya dan makan di biro furnitur. Suatu hari, Yongju izin pulang lebih awal karena akan menemui Seong yang baru saja selesai ujian. Seong berterima kasih kepada Yongju karena selalu ada di sisinya, dan Yongju ingin meresmikan hubungan mereka. Sementara itu, orang tua Ji Won sudah mengetahui hubungan Ki Jun dan Ji Won, yang menjadi masalah karena Ji Won harus pindah ke provinsi lain untuk mengejar mimpinya. Saat Ji Won bekerja, Ki Jun datang mengunjunginya, dan mereka berdua pun melepas rindu bersama. Waktu berlalu begitu cepat, dan akhirnya tiba hari kelulusan mereka. Hari terakhir di sekolah itu penuh dengan kenangan yang akan menjadi bekal mereka di masa depan. Sekolah menjadi saksi perjalanan hidup mereka, kenangan indah yang tak akan terlupakan, meskipun penuh dengan tantangan. Momen perpisahan itu menjadi bagian penting dalam hidup mereka, dan film pun ditutup dengan perpisahan yang mengharukan. Terima kasih sudah membaca ulasan ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, beri kami dukungan dengan menekan tombol like, membagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya.